Bapa dalam kerajaan surga, kami merendahkan diri di peristiwa di mana seluruh dunia orang percaya, mata tertegun kepadamu. Di hari ini Tuhan, Engkau berjuang sekuat tenaga. Engkau belajar untuk taat. Engkau menanggung segala penderitaan yang bukan karena kesalahanmu. Oleh sebab itu Tuhan, sebagai karya-Mu disalib membuat kami menang, membuat kami hidup dan memiliki pengharapan. Bapa di surga, saat ini kembali kami mau meresapi, menghayati, mau menghidupi setiap apa yang sudah Engkau kerjakan itu. Dan biarlah selama kami hidup, kami mengikuti teladan yang Engkau telah berikan. Terima kasih Bapa di surga. Perdengarkanlah firman-Mu, berbicaralah bagi kami. Roh Kudus bimbing kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus. Ya, di hari Jumat Agung ini kita masih dalam suasana sendu. Seluruh dunia mengingat segala karya yang Tuhan lakukan mulai tadi malam, Kamis Putih sampai pada Jumat Agung, Sabtu Sunyi. Namun kita akan belajar di hari Jumat Agung ini tentang Yesus, hamba yang menderita. Mari kita mendasari kebenaran firman Tuhan dengan membaca dari kitab Nabi Yesaya pasal 52. Kita akan membaca perikop yang sama dari judul tema khotbah kita. Ayat 13, 14 dan 15. Kita lanjut ke pasal 53, ayat 1 sampai ayat yang ke-12. Ya, Alkitab saya halaman 795. Jika Bapak Ibu Saudara sudah menemukannya, kita akan membaca pergantian. Saya mohon kesediaan pemuda dan kaum bapak membaca ayat yang ganjil. Ibu-ibu pemudi akan membaca ayat yang ke-6 sampai ayat yang ke-12. Kita baca bersama-sama. Saya membacakan judulnya Yesaya 52 ayat 13. Hamba Tuhan yang menderita. 2, 3. Sesungguhnya hambaku akan berhasil. Dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Seperti banyak orang akan tertidur meninggalkan dia, begitu buruk rupanya, bukan seperti manusia lagi, dan nampaknya bukan seperti anak manusia lagi. Demikianlah ia akan membuat tercengang banyak bangsa. Raja-raja akan mengatupkan mulutnya melihat dia. Sebab apa yang tidak diceritakan kepada mereka akan mereka lihat, dan apa yang tidak mereka dengar akan mereka pahami. Siapa yang percaya Kepada berita yang kami dengar, dan kepada siapakah tangan kekuasaan Tuhan dinyatakan? Sebagai karya dia tumbuh di hadapan
dan sebagai tunas dari tanah kering. Ia tidak tampan dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan lupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia, dan bagi kita pun dia tidak masuk hitungan. Tetapi sesungguhnya hanya kita yang diampuninya, dan kesalahan kita yang dipikirnya. Padahal kita mengira dia kena pula, dipukul dan ditindas Allah. Tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpahkan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Lanjut ayat 6. Bisa saja sesat seperti domba, masing-masing kita mengambil jalannya sendiri. Tetapi Tuhan telah melimpahkan kepadanya kejahatan kita sekalian. Dia dianiaya, tetapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya, seperti anak domba yang dibawa ke pembantaian, seperti induk domba yang perlu di depan orang-orang yang menggunting bulunya. Ia tidak membuka mulutnya. Segala makanan dan minuman dia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh dia putus dari negeri orang-orang hidup, dan karena pemberontakan umatku dia berdoa. Orang menempatkan kuburnya di antara orang-orang fasik, dan dalam hatinya ia ada di antara penjahat-penjahat. Sekalipun dia tidak berbuat kekerasan, dan tipu tidak ada dalam mulutnya. Tetapi Tuhan berkehendak menyembuhkan dia dengan kesakitan, apabila dia menyerahkan dirinya sebagai korban penebus salah. Ia akan lihat keturunannya, umurnya akan lanjut, dan kehendak Tuhan akan terlaksana olehnya. Sesudah kesusahan jiwanya, ia akan melihat terang dan menjadi puas. Dan hamba-Ku itu sebagai orang yang benar akan membenarkan banyak orang oleh hikmat-Nya, dan kejahatan mereka dia pikul bersama. Sebab itu Aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan, dan ia akan memperoleh orang-orang kuat sebagai jarahan, yaitu sebagai ganti karena ia telah menyerahkan nyawanya ke dalam maut. Dan karena ia terhitung di antara pemberontak-pemberontak, sekalipun ia menanggung dosa banyak orang, dan berdoa untuk pemberontak-pemberontak. Luar biasa, kisah yang sangat telah dicatat bahkan jauh sebelum peristiwa Jumat Agung telah dinubuatkan kepada orang Israel. Yesus hamba yang menderita. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, penderitaan adalah jalan yang sunyi. Mengapa demikian? Jalan sunyi berarti tidak ramai. Betul? Jadi pertanyaan berikutnya, apakah Bapak Ibu Saudara suka menderita? Tidak. Apakah Bapak Ibu Saudara suka bahagia? Ya, semua orang suka. Maka mereka mencari kebahagiaan sampai kemana-mana. Tetapi kalau penderitaan banyak orang menolak, maka dikatakan jalan yang sunyi. Tidak ada orang yang memilih untuk itu. Tetapi harus dengan jalan penderitaanlah, maka manusia datang kepada Allah. Jalan yang sunyi itu Yesus harus lewati. Dan sesungguhnya tidak ada orang yang ingin menderita, namun penderitaan bisa menimpa siapa saja, termasuk orang-orang yang hidup baik dan bertanggung jawab. Ada cukup banyak orang yang menderita akibat kesalahan dan dosanya sendiri, namun tak semua yang menderita
adalah akibat dosa. Kenyataannya, penderitaan adalah hal yang sulit kita pahami. Penderitaan bisa datang, penderitaan bisa menjauh. Namun penderitaan bagian dari hidup manusia di dunia. Maka ada pembahasan dikatakan manusia dan penderitaan. Bagaimana kita melihat, dan kita mau akan melihat dari contoh Tuhan Yesus Kristus. Mungkin Anda akan bertanya demikian tatkala mendengar tentang angin topan, tanah longsor, gempa bumi dan bencana alam lainnya yang merenggut nyawa banyak manusia. Kita bertanya, mengapa ada penderitaan itu? Dia tidak bersalah kok, tetapi dia harus menanggung penderitaan itu. Nah, setidaknya saya akan melihat ada 3 bagian mengapa penderitaan dan kepedihan ada di dalam dunia dan harus ditimpahkan kepada Yesus Kristus mengalami penderitaan itu. Yang peristiwa ini kita alami. Alasan yang pertama, kita tidak dapat melarikan diri dari hukuman Allah. Kita sudah baca bersama Roma pasal yang ketiga ayat 23. Apa itu? Upah dosa. Maaf, sebelumnya Roma 3:23 itu, sebab semua orang telah berbuat dosa. Roma 3 ayat 26, upah dosa ialah maut. Karena dosa lah maka penderitaan ada di muka bumi ini, diusir dari kehidupan yang nyaman. Taman Eden itu ditutup oleh malaikat ke terabim untuk tidak dimasuki oleh manusia yang berdosa. Demikian juga dikatakan karena dosa membawa kutuk dan semua penderitaan ada di dunia ini. Mulai dari ibu-ibu, bapak-bapak, anak-anak sampai kepada hewan melata seperti ular yang dipakai oleh iblis pada saat itu menderita juga. Nah, dalam nas ini tentang penderitaan yang Yesus Kristus seharusnya dia tidak menderita, tetapi dia mau menanggung penderitaan itu. Dan hamba yang menderita itu sangat-sangat berbeda responnya dengan manusia lain. Kita kalau disakiti, biasanya kita lebih cepat bereaksi, kan? Tetapi dalam kedewasaan iman dan dia melihat memang ini jalan yang harus dia pilih, maka dikatakan dia tidak membuka mulut. Seperti anak domba keluh. Nah, kita akan melihat di sini yang dapat dilihat dari penderitaan hamba Tuhan yang Yesaya gambarkan, yang telah dihidupi bahkan dilakukan oleh Yesus Kristus dalam peristiwa Jumat Agung pada jam 12 pada puncaknya itu. Tetapi sepanjang malam, mulai dari pada saat dia ditangkap di Taman Getsemani, dihianati, ketika dia harus dicambuk, ditanya, dicaci maki dan seterusnya. Kita akan melihat dari bagian firman Tuhan ini yang pertama, taruh yang tumbuh di hadapan Tuhan sebagai tunas dari tanah yang kering. Nah, nubuatan ini Yesaya mengatakan dengan sebuah pertanyaan. Lalu kepada kita pada zaman sekarang dan kepada semua orang percaya masa kini, ia bertanya bahwa siapakah yang percaya kepada berita yang didengarnya, dan kepada siapa pula yang akan dinyatakan tangan kekuasaan Tuhan. Karena zaman Nabi Yesaya memberitakan kabar ini, tidak ada yang peduli. Mereka dalam penindasan yang berat, tapi tidak mereka mau mendengarkan suara Tuhan. Maka dikatakan, siapakah yang percaya kepada berita yang disampaikan, diperdengarkan pada mereka? Kepada siapa tangan Tuhan akan berkuasa? Nah, ayat Yesaya 53 ayat 1 ini berbunyi begitu, bahwa ia menjawab pertanyaan sendiri. Sebagai taruh, ia tumbuh di hadapan Tuhan Allah Israel. Taruh dia bahasa sebenarnya dari bahasa Sumatera, Melayu ini taruh. Kalau mungkin Kupang bukan taruh ya. Seperti sayur yang baru bertunas itu daunnya baru hijau. Itu taruh tunas namanya. Sebagai taruh ia tumbuh di hadapan Tuhan. Maksudnya kerajaan Allah di dalam
masa yang sulit pun akan tetap bertumbuh. Dia akan menunjukkan tunas walaupun di tanah yang sulit. Orang tidak mendengar berita tentang keselamatan. Orang hanya sibuk dengan urusannya. Urusan kemarin dikatakan tentang urusan perutnya, urusan kenikmatan dunia ini, sehingga mereka tidak mau mendengar berita tentang Allah. Di pinggir-pinggir sungai yang biasanya umat Allah di pembuangan menyanyikan dan memperkatakan kitab Taurat, tetapi sunyi. Tidak ada yang meresponi. Mengapa demikian? Nabi Yesaya juga menuturkan bahwa karena dia tidak tampan, ia tidak rupawan, ia juga tidak semarak. Ini definisi yang diberikan oleh Yesaya. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, kalau kita melihat kalau sekarang ini bukan Gekso ya, saya nggak terlalu tahu. Artis Korea Kim Jong, apakah ada yang ngerti? Yang kamu nggak atau Pak? Saya nggak ngerti. Yang putih, mulus, terus bertalenta dan berhasil. Suka nggak cewek-cewek? Nah, suka, paling mewakilinya. Ya. Karena apa? Rupawan, menarik, sedap dilihat. Coba kalau artisnya, ya minta maaf, misalnya sudah bau badannya nggak mandi anggap aja 1 bulan, pakai baju tumpang camping, misalnya jerawat tumbuh penuh banyak, belum lagi rambutnya acak-acakan, pakaiannya dia pakai sederhana, orang suka nggak? Tidak suka. Nah, inilah gambarannya yang dikatakan orang Israel tidak akan suka kehadiran sang hamba yang menderita itu. Namun dia tetap tumbuh. Dia tetap kerajaan Allah dia sampaikan. Walaupun orang tidak memandangnya, rupa pun tidak, sehingga ia tidak menginginkannya. Yang kedua, apa penderitaan hamba Tuhan itu? Yang gambarannya sebagai Yesus Kristus pada perjanjian baru. Kedua, kesengsaraan kita yang dipikulnya. Yesaya bernubuat bahwa dia dihina dan dihindari orang. Faktanya, apakah memang Tuhan dihina? Faktanya sekarang, apakah orang Kristen dimuliakan? Tidak. Tadi orang tua kita lagi menyaksikan banyak tuduhan terhadap Kristen. Oh iya memang. Bagi apalagi yang suka dengan media sosial. Tetapi yang dikatakan di sini, mengapa rupanya Tuhan Yesus sudah mengalaminya, bahkan dinubuatkan oleh Yesaya ini, dan sudah dialaminya 2020 tahun yang lalu. Dia dihina dan dihindari orang. Bapak Ibu Saudara, kalau kita dihina, suka apa tidak? Tidak. Siapa yang bilang saya suka dihina? Itu pasti orang bertanya, apakah dia masih waras? Perlu bawa ke puskesmas dulu. Tetapi dinubuatkan di sini dia dihina, dia menderita, dia diejek, bahkan dia sendiri jalan yang sunyi tadi. Bayangkan, dia ditinggalkan murid-muridnya. Dia dipandang rendah. Hinalah orang yang terpaku di kayu salib. Sehingga orang menutup matanya. Mengapa? Malu Ki. Kata bahasa sekarang, kenapa malu? Hai, enggak enak lihatnya malu Ki. Dia biasa pakai jubah yang bagus, kemana-mana memberita kabar baik, senyum. Tapi dia dituduh, diremukkan, dicaci maki, diludahi, dituduhkan, bahkan dia ditelanjangi. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, dia diabaikan, ditolak oleh umatnya sendiri, yang dia kasih bahkan muridnya sendiri. Apa yang dilakukan oleh Petrus? 3 kali dia menyangkal. Petrus siapa Bapak Ibu Saudara? Dekat dengan Tuhan, salah satu dari 3 murid yang dekat dengan Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudara, inilah model penderitaan. Kadang-kadang penderitaan oleh karena nama Tuhan. Orang yang dekat dengan kita pun bisa meninggalkan kita.
Petrus menyangka, walaupun dia bertobat, Yudas oleh karena motivasinya uang, dia rela mencuri Tuhan Yesus. Ia dihina, dihindari orang. Seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan, ia sangat dihina sehingga orang menutup mukanya terhadap dia. Dan bagi kita pun ia tidak masuk hitungan. Maksudnya penderitaannya amat dan sangat perih. Kalau kita mungkin tidak ada menderita seperti itu. Pernah kita dipukul dengan cambuk? Kalau dicambuk mama saya pernah. Anak-anak yang ada di sini pernah nggak dicambuk mamanya? Pernah. Cambuknya tapi mamanya juga sakit di sini rasanya ketika cambuk kita. Tapi harus dilakukan karena anaknya salah. Tetapi Yesus Tuhan, dia dicambuk dengan cambuk yang ujung dari tali kulit binatang itu penuh dengan duri yang tajam, duri yang disebabkan oleh bekas tulang-tulang yang tajam. Waktu itu belum ada besi, mungkin atau sudah ada besi tapi belum terlalu, tetapi dibuat talinya begitu. Jadi ketika dia dicambuk, dia melengket, dan ketika ditarik dagingnya ikut. Lihat silakan film The Passion of the Christ. Sesungguhnya walaupun kita tidak pernah mengikuti penderitaannya, kita tidak mau seperti itu, tetapi apa dikatakan ayat 4? Mari kita baca sama-sama ayat 4 pasal 53. 2-3. Tetapi sesungguhnya penyakit kita lah yang ditanggungnya, dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah. Inilah gambarannya, Allah telah menubuatkan, dia telah menderita semuanya. Tetapi apa yang manusia mengira dia ditindas Allah, dia ditulah oleh Allah, padahal tidak. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kesengsaraan kita yang dipikulnya, dosa kita ditanggungnya. Jadi sesungguhnya ia menanggung segala penyakit kita. Amin. Yakini itu. Bahkan mulai biru-biru kita boleh sembuh. Tapi ada orang berkata, penyakit kita sudah ditanggung Tuhan, tapi kenapa saya masih menderita? Bapak Ibu Saudara yang kekasih, selamilah penderitaan itu. Ketika Anda menderita, Bapak Ibu Saudara dan saya menderita, ingat Yesus Tuhan lebih menderita dari saya. Jika kita melihat ke situ, saya memang orang berdosa. Karena saya bersalah maka saya sakit, saya menderita. Karena saya bersalah, salah ngomong maka saya gini seterusnya. Tetapi Tuhan tidak. Orang mengira dia bersalah, ditindas Allah daripada dia tidak. Jadi sesungguhnya dia melakukan segalanya sebagai wujud ketaatannya. Namun ironisnya, sangat mirisnya, kasihan mereka orang-orang Israel yang tegar tengkuk, keras kepala dan tidak mau mengerti, menduga bahwa dia dihukum Allah, dia patut karena dia menyebut dirinya sebagai Allah. Ketiga, penderitaan itu ganjaran kita ditimpakan kepadanya. Oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Maksudnya apa? Apa yang dimaksud dengan ganjaran? Bukan Ganjar Pranowo yang itu ya, yang gubernur yang sedang viral itu, bukan itu. Apa itu ganjar? Maksudnya ganjaran maksudnya. Hukuman. Maka dikatakan hukuman kita yang dipikul Allah. Wah. Dia tertikam oleh karena pemberontakan, dia diremukkan oleh karena kejahatan. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita, upahnya diberikan keselamatan bagi kita, tetapi dia menerima hukuman, ditimpahkan, dikatakan. Jadi kalau timpahkan selalu berkata demikian, Tuhan Yesus tidak ada bersalah, Tuhan Yesus tidak punya dosa, tapi ditimpahkan oleh Allah. Nah itulah ganjarannya. Maka dikatakan oleh bilur-bilurnya di kepalanya, di sepanjang badannya dan seluruh hidupnya, maka kita akan sembuh dari dosa kita. Kita sembuh dari kematian yang kekal. Bapak Ibu Saudara, dalam nubuat ini Nabi besar Yesaya mengingatkan bahwa dia tertikam oleh karena pemberontakan dan diremukkan oleh karena kejahatan kita. Kemudian dia menerima ganjaran itu sebagai hal untuk
dapat membawa manusia datang kembali kepada Allah. Maukah kita menerima ganjaran keselamatan? Amin. Tetapi menunggu betapa besar karya Allah. Bahkan dia tidak mampu. Malam sebelum dia ditangkap, dia hanya berkata, Tuhan, jikalau boleh, jauhkan cawan ini. Dia akan melihat penderitaan yang amat sangat itu. Tetapi dia bilang, bukan kehendakmu yang jadi. Nah, Bapak Ibu Saudara, kita gambaran berikutnya dikatakan, karena mengapa dia menderita? Karena kita sekalian sesat. Halo, tahu kita jalan ke surga? Tahu, Pak. Tetapi setiap hari Tuhan mengajak kita dekat dengan Tuhan, tetapi kita menjauh dari Tuhan. Itulah kita, kesesatan kita. Tuhan ingin supaya kita bermohon belas kasihan Tuhan oleh anugerah Allah, kita hidup hari ini, tapi kita berkata, oh tidak, karena saya makanya saya bisa hidup. Oh tidak, karena begini dan seterusnya, usaha saya dan seterusnya. Maka dikatakan di dalam Efesus pasal 2, tidak ada pekerjaan baik apapun juga yang dapat menyelamatkan kita, termasuk ketika Bapak Saudara mau melakukan hukum Abel, naik ke tanah suci dan seterusnya. Hanya oleh anugerah Allah kita diselamatkan, dan dia karena ketaatan itulah maka dia menerima keselamatan. Nah, Bapak Ibu, kita menerima keselamatan. Keempat, penderitaan itu terlihat. Dia dianiaya seperti induk domba yang keluh. Bapak Ibu Saudara, kebanyakan saya hari ini kita merenungkan, kalau sekali lagi kita difitnah, kita disakiti dan dituduhkan orang, apa reaksi kita? Apalagi kita tidak berbuat, kita akan berbuat. Tidak, saya tidak seperti itu. Kapan perlu, biasanya yang paling sederhana, ada orang dia sampaikan di media sosial, semua bla 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 panjang dan lebar, karena kita berusaha untuk membela. Dan kita mengatakan diri kita dan mengatakan kepada dunia, saya yang paling tersakiti dalam hal ini. Tetapi apa yang Tuhan bisa lakukan supaya menjadi pelajaran bagi kita di hari Jumat Agung ini? Apa yang dilakukan? Dia berteriak, dia menangis, dia menyalahkan, dia menuduh, dia mengasihi diri sendiri. Tidak seperti induk domba yang keluh. Keluh itu lidahnya tidak mampu berteriak, tidak mampu membela diri. Bahkan di depan Pilatus, di depan siapapun juga orang banyak, dia tidak membuka mulutnya. Ketika dituduhkan, memang kau anak Allah, engkau sendiri berbicara. Intinya bahwa dia tidak pernah membalas semuanya. Betapa kita belajar dari situ, Bapak Ibu Saudara. Memang kita tidak mau orang menuduhkan yang tidak benar. Tapi jika itu terjadi, jika ditimpakan kepada kita, beranikah kita mengambil sikap seperti Yesus? Tidak egois, tetapi menyerahkan semua pada Tuhan. Tolong saya. Tidak membela diri, tetapi berkata, kalau memang ini harus saya lewati, biarkan saya melewati. Tapi tidak dengan manusia. Kita tidak mau, kita tidak rela, kita tidak mau dituduh seterusnya. Maka firman-Nya berkata, dia dianiaya tapi dia membiarkan diri ditindas dan tidak membuka mulutnya seperti anak domba yang dibawa ke pembantai. Seperti induk domba yang keluh di depan orang-orang yang menggunting bulunya, ia tidak membuka mulutnya. Pelajaran di sini dikatakan bahwa menerima segala situasi, karena dia segala sesuatu yang terjadi, karena dia tahu ini yang harus dia lewati. Mampukah kita menerima segala yang dilakukan oleh Allah? Ayub pun berkata demikian. Hai perempuan, dia berbicara kepada istrinya. Nah, ini dalam kaitan penderitaan karena Tuhan berikan kepada kita. Apakah kita hanya menerima yang baik berasal dari Tuhan, sedangkan yang tidak baik kita tidak terima? Maksudnya adalah dalam penderitaan, kalau memang Tuhan izinkan, belajar seperti Tuhan Yesus. Dia menyerahkan segala perkaranya kepada Tuhan.
Belajar untuk tidak berkuar-kuar membenarkan diri, tetapi biar pembenaran itu datang. Apa yang pembenaran? Ayat 8. Sesudah penahanan dan hukuman ia terambil, dan tentang nasibnya siapakah yang memikirkannya? Sungguh ia terputus. Tetapi ayat berikutnya dikatakan, dia diberikan kepadanya segala sesuatu. Kehendak dan rencana Allah terlaksana sempurna atas ilmu. Maka kita belajar seperti Yesus. Satu kata kunci di sini, taat. Maukah kita tetap taat di tengah orang lain tidak menerima kita? Maukah kita tetap taat di tengah orang yang berusaha berkata, tidak, itu kamu salah, kamu harus begini, kamu dan seterusnya. Tetapi maukah engkau taat dan menanggung segala penderitaan itu bersama dengan Tuhan, dan berkata seperti Paulus, aku hidup, tetapi bukan aku sendiri yang hidup, tapi Kristus yang hidup di dalam. Rencana Allah terlaksana dengan sempurna ketika ia taat. Taat sampai kapan? Sampai dia mati di kayu salib. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, inilah penderitaan yang mungkin semua orang tidak mau, tetapi telah diterima oleh Tuhan Yesus. Maka dikatakan ayat pasal 52, akibatnya itu nanti hamba yang menderita itu dikatakan, hambaku akan berhasil. Poin yang pertama, akibat penderitaannya dia berhasil sampai tahan. Dia akan ditinggikan, disanjung dan dimuliakan. Maka seluruh dunia saat ini menyanjung dia sebagai Tuhan, Allah yang telah mengalahkan maut dan memberikan hidup yang kekal kepada manusia. Maka dikatakan banyak orang akan tertegun. Ayat 14, banyak orang akan melihat, bahkan membuat orang tercengang. Bangsa-bangsa akan datang kepadanya, dan apa yang tidak didengar oleh telinga, yang tidak pernah diceritakan oleh orang, yang tidak pernah dilihat oleh mata, itu yang telah Tuhan lakukan sebagai wujud dari penderitaan. Dia telah final dan menerima semuanya. Dan bagian yang terakhir ini, Bapak Ibu Saudara, dikatakan sesungguhnya ayat 12, sebab itu aku akan membagikan kepadanya orang-orang besar sebagai rampasan. Maksudnya dia akan menang terhadap penderitaan. Bagi kita orang berdosa, mau menang terhadap penderitaan kita, andalkan Tuhan. Mau menang terhadap pergumulan kita, andalkan Tuhan. Tuhan lebih dahulu telah melewatinya. Bersama dengan Tuhan kita bisa melewati semuanya. Sekalipun dia menanggung dosa banyak orang, semua orang, bahkan pemberontak yang di sebelah kanannya pun menerima anugerah itu. Bapak Ibu Saudara yang kekasih, bersama dengan itu karena kita hari ini mengenang segala karyanya, hamba itu sudah menderita dan kita hanya memperingatinya. Jangan biarkan lagi hidup kita mengikuti dosa. Jangan biarkan kita mengikuti cara hidup dunia ini. Tetapi biarlah kita menghargai setiap karya Allah. Hidup dalam keselamatan yang diberikan kepadanya, dan hidup untuk memuliakan nama Tuhan. Kesetiaan untuk hidup sebagai hamba Allah di tengah dunia yang berdosa memang tidak mudah. Di tengah karir kita masing-masing, di tengah orang yang tidak percaya, bahkan ada salib yang harus dipikul. Kita mungkin tidak bisa tenar, mungkin karir kita akan dihambat, mungkin orang tidak suka dengan kita karena kita jadi orang pengikut Kristus. Kesetiaan kita malah acap diganjar dengan derita, dituduh, dianiaya, dibenci, dan dikata-katain, dan disebut haram, dan seterusnya. Itu telah diderita oleh Tuhan dalam menjalani hidup sebagai orang beriman. Mari kita menyerahkan, mari kita merasakan bagaimana Allah berjuang namun dia taat. Kita pun mau berjuang di dunia ini untuk tetap memuliakan Tuhan, setia sampai berakhir. Saya membacakan sebuah ilustrasi tertikam karena hati. Mari dalam sikap tunduk saya akan membacakannya bagi kita.
seorang pria yang sangat gelisah karena dosa-dosanya, bermimpi melihat Yesus tengah dicambuk dengan biadab oleh seorang prajurit. Dosa-dosanya menuduh dia, membuat dia begitu meresapi mimpinya itu. Dia diingatkan siang malam oleh kelakuannya ketika cambuk keji itu menyentuh punggung Kristus. Pria itu gemetar melihat tali cambuk yang tampak mengerikan, yang meninggalkan luka menganga di tubuhnya, yang tampak bengkak dan bersimbah darah. Saat prajurit yang memegang cambuk itu mengangkat tangannya untuk mencambuk Tuhan kembali, pria itu maju. Dia melihat siapakah yang mencambuk, yang melakukan kekerasan kepada Tuhanku. Saat itulah prajurit itu menoleh, dan betapa terkejutnya ia ketika ia menatap wajah sang prajurit yang tak lain adalah dirinya sendiri. Ia bangun bermandikan keringat dingin. Ia tersadar betapa dosanya telah membuat sang juru selamat menanggung hukuman memilukan karena saya, Tuhan, menderita. Tatkala merenungkan penderitaan Kristus, ia teringat akan firman-Nya, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita. Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang datang keselamatan bagi kita ditimpakannya, oleh bilur-bilurnya kita sembuh dan selamat. Sungguh menakjubkan bahwa Tuhan Yesus Kristus telah menderita dan mati untuk menebus dosa Bapak Ibu Saudara dan saya. Kita yang patut dihukum, kita yang terhilang, kita yang terlalu menyakitkan. Hati Tuhan dan sama, namun Dia rela tertikam karena pemberontakan kita. Kita sekalian sesat, masing-masing mengikuti jalan hidup kita sendiri, namun Tuhan rela untuk mengumpulkan kita kembali. Di satu sisi, Jumat Agung merupakan saat yang terkelam dalam sejarah manusia, sampai matahari yang harusnya cerah menjadi gelap gulita sebagai tanda penderitaan dan peperangan yang sangat hangat terhadap dosa dan iblis akan dikalahkan oleh pengorbanan Yesus Kristus. Iblis kalah, maut diserahkan, dan manusia dibawa kembali kepada Tuhan. Kita berdoa. Ya Tuhan, dalam peristiwa Jumat Agung ini, terima kasih kami bisa menikmati Jumat Agung di tahun ini lagi. Namun jika kami meresapi dan mengingat kembali segala karya-Mu sebagai hamba Tuhan yang menderita, Engkau menerima segala sesuatunya. Engkau mau taat sampai mati untuk menanggung dosa kami. Engkau dianiaya, Engkau dicambuk, Engkau dicaci, Engkau dimaki, Engkau disakiti fisik, bahkan secara rohani. Engkau ditinggalkan, Engkau dikhianati, Engkau juga diolok-olok, dan banyak perlakuan lain. Tuhan, terima kasih untuk karya-Mu. Terima kasih untuk apa yang sudah Engkau lakukan, sehingga tidak ada penderitaan yang lebih besar dari penderitaan yang Engkau telah alami. Dan tolong kami ketika kami menderita, ketika kami dituduh, ketika kami diperlakukan seperti hanya sebagian kecil dari kami seperti Engkau, tolong kami untuk tidak pernah membela diri kami, karena kami tahu pembelaan kami hanya berasal dari Engkau. Kadang-kadang kami terluka, tetapi luka kami tidak seperti luka musuhnya. Kadang-kadang kami tersakiti, tapi sakit hati kami tidak seperti sakit hati Engkau. Namun Engkau melakukan semuanya supaya kami beroleh hidup yang kekal. Terima kasih Tuhan, biarlah kami menyadari sepenuhnya, karena salib-Mu kami hidup, karena salib-Mu kami boleh diselamatkan dan diangkat, dibawa kepada-Mu. Terima kasih Engkau menanggung segala dosa, segala kelemahan dan keterbatasan kami.
Dalam nama Tuhan Yesus kami bersyukur untuk setiap karya-Mu. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita akan masuk di dalam sakramen perjamuan kudus. Saya undang Pemuji dan juga pelayan meja untuk maju ke depan. Kita bukan ujian. Dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Kristus telah menembus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Wahyu 15 ayat 3, 1 Yohanes 5 ayat 11, Galatia 3 ayat 1. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, marilah kita mendengar berita penetapan perjamuan kudus sebagaimana tertulis dalam 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus Kristus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan Yesus Kristus sampai Ia datang." Saudara-saudaraku jemaat Tuhan, roti dan anggur yang kelihatan ini menandakan kehadiran Tuhan Yesus Kristus di tengah-tengah persekutuan umat-Nya melalui perjamuan kudus yang kita akan terima di Jumat Agung. Dan perjamuan kudus ini disediakan bagi saudara-saudara yang telah bertobat
dan telah mengikuti pelayanan konfirmasi jemaat dewasa atau CB. Marilah, datanglah, karena segala sesuatu telah tersedia. Kita angkat pujian, oh kayu yang kasar, yang dihina dunia. Bapa di surga, dalam nama Tuhan Yesus yang telah menggantikan kami dan telah mengorbankan dirinya, dan saat ini kami memperingati akan dalam kehidupan kami sebagaimana roti yang kelihatan ini dan juga anggur yang kelihatan ini yang melambangkan pengorbanan-Mu, kiranya menyucikan kami, menguduskan kami, menyembuhkan kami, bahkan memenangkan kami, dan mengingatkan kami akan penebusan-Mu di atas kayu salib. Sebagai orang yang percaya dan orang yang memiliki pengharapan di dalam tubuh Kristus, di dalam Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, roti yang kita pecah-pecahkan ini mengingatkan kita akan tubuh Tuhan kita Yesus Kristus yang diserahkan di bukit Golgota untuk menebus dosa kita. Cawan minuman yang kita pakai untuk mengucap syukur melambangkan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang tercurah di bukit Golgota untuk menebus dosa Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Ambillah dan bagikanlah di antara mereka. Ambillah dan bagikanlah di antara mereka. Kita angkat pujian. Sudah angkat saya. Ayat 2 hingga ayat yang kelima. Demikian firman Tuhan. Sebagai tanduk ia tumbuh di hadapan Tuhan, dan sebagai tunas dari tanah kering ia tidak tampan, dan semaraknya pun tidak ada, sehingga kita memandang dia, dan rupa pun tidak, sehingga kita menginginkannya. Ia dihina dan dihindari orang, seorang yang penuh kesengsaraan dan yang biasa menderita kesakitan. Ia sangat dihina
Tetapi sesungguhnya penyakit kita yang ditanggungnya dan kesengsaraan kita yang dipikulnya. Padahal kita mengira dia kena tulah, dipukul dan ditindas Allah, tetapi dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, dan dilumpuhkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakannya kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Apakah semua sudah mendapatkan? Baik, kita angkat pujian yang datang pada saat ini. Saya akan melayani. Saya undang jemaat-jemaat bangkit berdiri. Sambil masing-masing memegang roti di tangan kanan diangkat. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Makanlah. Selanjutnya, masing-masing memegang cawan anggur di tangan kanannya diangkat ke atas. Tuhan Yesus Kristus berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya, menjadi peringatan akan aku." Minumlah. Tuhan ada di sini, menunjukkan belas kasih-Nya kepada kita. Telah kita lihat bukti kasih